Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku dimanapun berada. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita telah memasuki tanggal 7 Sya'ban, yaitu hari yang ketujuh daripada bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah umur yang panjang sehingga kita dapat bertemu pada bulan yang dimuliakan Allah, itu bulan Ramadan pada tahun ini, tahun 1444 Hijriah. Baiklah teman-teman ana yang berbahagia, pada kesempatan subuh hari ini, di mana sebelumnya ana telah membahas tentang haramnya laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya, perempuan menyerupai laki-laki. Pada kesempatan subuh hari ini, tepatnya hari ini hari Selasa, ana akan membacakan beberapa referensi dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah SAW tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai seorang anak, sudah sepantasnya kita berbakti kepada orang tua. Ayah bekerja keras untuk menafkahi kita, keluarga. Ibu telah mengandung dalam kesusahan yang terus bertambah. Mereka melindungi, menjaga, merawat, dan mendidik sejak kecil. Sangat pantas jika Islam memberi posisi khusus kepada keduanya, itu kepada ibu bapak kita. Baiklah, anak akan baca referensinya, yaitu dari Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wahfiz lahumā janāhaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghīra. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 4. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Al-Ankabut ayat 8. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang lebih dicintai oleh Allah. Ini sebagaimana beberapa referensi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hadis riwayat Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu 'alal waqtiha. Qultu thumma ayyun? Qala birrul walidaini. Qultu thumma ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah." Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Beliau menjawab salat pada waktunya. Kemudian aku tanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab berbakti kepada kedua orang tua. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Lebih khusus lagi dalam berbakti
ibu memiliki prioritas. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summan qala summa ummuka qala summan qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala abuka. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis Sahih Bukhari. Jadi dalam hadis ini, referensi hadis ini, 3 kali disebutkan ibu dan 1 kali adalah ayah kita. Untuk kondisi tertentu Rasulullah mengutamakan berbakti kepada orang tua daripada jihad. Daripada berjihad, orang tua diutamakan. Sebagaimana referensi satu hadis itu dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasta'zanahu fil jihadi faqala akhayyun walidaka?" Qala na'am. Qala fafihima fajahid. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Laki-laki itu menjawab, "Masih." Maka beliau berkata kepada keduanya, "Kamu berjihad, berbakti." Hadis riwayat Bukhari. Bahkan ada peringatan keras jika seorang anak enggan berbakti kepada orang tua ketika usia lanjut. Sebagaimana referensi dari hadis Rasulullah ya hadis Muslim, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Rima ampu summa rarima ampu summa rarima ampu man adraka abawaihi indal kibara ahadahuma au kilaihima falam yurfaru lahu." Celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia. Barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya dalam usia lanjut, salah satu atau keduanya, namun dia tidak diampuni dosanya. Hadis riwayat Muslim. Kedua orang tua mempunyai hak yang sangat agung atas diri anaknya. Allah Subhanahu wa taala menghubungkannya dengan haknya yang merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia, yaitu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Serta mewasiatkan untuk berbuat baik dan berbakti terhadap kedua orang tua. Hal ini dikarenakan orang tua, terutama seorang ibu, mempunyai tanggung jawab yang sangat berat untuk mendidik dan memelihara anak-anak mereka. Baiklah teman-teman, beberapa referensi tadi. Seperti hadis riwayat Muslim tadi yang ana barusan bacakan tadi. Celakalah dia, celakalah dia, celakalah. 3 kali disebut oleh Rasulullah. Seandainya mendapatkan orang tuanya yang masih hidup, keduanya masih hidup, namun dia tidak mendapatkan surganya Allah, karena tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau kita masih mendapatkan kedua orang tua kita masih hidup di usia lanjut, kita berbakti kepadanya. Apa yang dia pinta, kita tanyakan, apa kebutuhannya, kita tanyakan. Yang sampai kita tidak peduli dengan urusan, karena urusan rumah tangga kita, sehingga kita tidak peduli dengan orang tua kita. Terutama bagi kita yang seorang laki-laki, wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua kita nomor 1 bagi laki-laki, dan istri nomor 2 bagi laki-laki. Namun istri nomor 1 laki-laki, suaminya nomor 1. Tapi kalau suami nomor 1 adalah kedua orang tua. Adapun hikmah dari untayan referensi Al-Quran hadis yang telah ana bacakan tadi di atas, yang pertama
wajibnya berbakti kepada kedua orang tua dan haramnya mendurhakai dan menyakiti keduanya walaupun hanya dengan sedikit ucapan. Seperti yang dalam Al-Quran tadi, yang awal-awal Anda bacakan tadi, berkata saja kita durhaka kepada orang tua kita. Jangan sampai teman-teman ya. Yang kedua bahwasanya berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai Allah dan merupakan sebab diampuni dosa-dosa dan masuknya ke dalam surga. Yang ketiga, hak seorang ibu dalam hal berbakti lebih banyak dan lebih diutamakan dibandingkan hak ayah, karena seorang ibu cenderung lebih lemah dan lebih membutuhkan bakti anaknya, juga karena beratnya tanggung jawab terhadap anaknya. Jadi kita 3 kali sebut Rasulullah, ibumu, 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 baru ayahmu. Jadi kita utamakanlah. Kalau orang tua kita masih hidup, ibu kita mohonlah minta surga kepadanya, mohon ampun reda kepadanya. Yang keempat di antara hak orang tua adalah doa untuk keduanya agar mendapatkan rahmat ampunan Allah. Yang kelima, Rasulullah SAW mendoakan kehinaan bagi siapa yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah berusia lanjut. Jadi doa Rasulullah mendoakan bagi orang-orang, bagi seorang anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tua yang ditemui masih hidup, teman-teman ya. Jadi ini saja yang dapat Anda sampaikan, lebih dan kurang Anda mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.